Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan sebelum kita mengawali dengan segala kegiatan aktivitas kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-12 saya akan baca. Karena manusia tidak mengetahui waktunya seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Pagi hari ini saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu hari esok suatu misteri. Seorang penyair Romawi mengatakan bahwa hari esok adalah suatu misteri. Artinya manusia tidak bisa mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Bisa saja kita akan mengalami yang namanya gembira, senang. Tetapi bisa juga kita mengalami yang namanya kesusahan, kesedihan, bahkan kematian bisa saja tiba-tiba kita alami tanpa ada tanda-tanda. Oleh sebab itu, bagi kita orang yang percaya kepada Yesus, bagi kita orang yang mengasihi Tuhan, hari esok sebenarnya ada di dalam tangan Tuhan. Amin, saudara. Hari esok bagi orang percaya itu ada di dalam tangan Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita lakukan kalau hari esok itu ada di dalam tangan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca di dalam Matius pasal 24 di ayat yang ke-37 mengatakan, sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini hal yang pertama adalah kita harus berjaga-jaga dan siap sedia, waspada. Kita tetap ada hubungan dengan Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tetapi saya percaya dan yakin orang yang percaya kepada Tuhan, hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah kita harus hidup menurut kemauan Allah. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-14 saya akan baca. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau belajar hidup menurut kemauannya Allah. Jaga pikiran kita, perkataan kita,
dan tindakan kita. Kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Ingatlah, jika dalam setiap musim kehidupan kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan tetap merasakan penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi biarlah kita mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dia akan menolong kita dan Dia akan melindungi kita. Meskipun hari penuh dengan misteri, tetapi dalam tangan Tuhan selalu ada pertolongan. Amin. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan berkati, meteraikan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.